Oke, selamat siang 107,7 FM Jalas Eva Jayamahe, Suara Samudra. Jumpa lagi bersama Iin di sini di program Seller News. Edisi di akhir bulan Juni, tepatnya di tanggal 30 Juni 2025. Dan Jajamar seperti biasa Seller News hadir di pukul 11 sampai dengan pukul 12 ya, 1 jam di kebersamaan kita hari ini. Dan narasumber kita juga sudah hadir di Radio Jalas Eva Jayamahe. Nanti akan kita perkenalkan diri. Ada Letkol Laut Paut Edi Irawan SH.MH, di mana beliau sehari-hari menjabat sebagai Paban Renpuan Spotmar Kolin Lamil. Kita langsung sapa aja di siang hari ini. Selamat siang Pak Edi Irawan. Ya. Selamat siang Mbak Iin. Ya, selamat siang juga kepada para JJMers di seluruh Nusantara. Baik. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah, semangat terus luar biasa. Amin. Apalagi ini sebentar lagi kayaknya HUT Kolin Lamil nih Pak ya. Iya. Karena besok ya, tepat di tanggal 1 Juli ya. Betul Mbak. Hari ulang tahun Kolin Lamil yang ke 64 ya. Iya. Pasti mungkin serangkaian kegiatan sudah dilaksanakan lah ya, ataupun sedang berjalan. Tetapi Jajamers, hari ini kita akan berbincang-bincang ataupun kita obrolin tentang Kolin Lamil sedikit, terutama di Spotmarnya sesuai dengan bidangnya Pak Edi Irawan begitu ya. Dimana memang hari ini perannya tentang peran Kolin Lamil dalam BIN Anglarnas dan implementasinya dalam rangka pertahanan negara di laut. Ini ada laut-lautnya karena memang Kolin Lamil tidak jauh dari laut begitu ya Pak ya. Baik. Betul, Mbak. Kita lihat tadi perjalanan dari Kolin Lamil ke sini lumayan jauh ya Pak ya. Ya, lumayan jauh. Betul. Tapi nyaris tadi kami bertanya, kok belum datang narasumbernya? Ternyata hadir juga. Kita langsung aja ya Pak ya bertanya hari ini tentang sesuai dengan tema kita hari ini. Mungkin di awal jumpa kita mau nanya dulu nih, sebenarnya apa sih pertahanan negara itu Pak? Oke Mbak Iin, ya. Terima kasih kepada para JJMer yang berbahagia. Saya akan menjelaskan apa pertahanan negara itu, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi apapun itu yang dapat mengancam, itu sebagai bagian daripada pertahanan yang harus kita miliki. Ya. Demikian Mbak Iin. Nah, kenapa negara perlu dipertahankan Pak? Ya, karena gini, fungsi negara adalah setiap warga negara itu wajib mempertahankan negaranya Mbak, agar kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Itu salah satunya. Kedua, berdasarkan sejarah bangsa, kemerdekaan negara Republik Indonesia ini bukanlah dari hadiah, tetapi dari pemberian negara lain, tapi dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan kita. Itu merupakan kenapa harus dipertahankan, karena perjuangannya cukup luar biasa. Setiap warga negara juga wajib ikut serta membela negaranya jika negaranya membutuhkan. Artinya wajib itu suatu keharusan, Mbak. Sehingga bela negara itu atau pertahanan negara itu harus dimiliki dan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyatnya Indonesia. Demikian Mbak Iin. Harus dan wajib gitu dan wajib, ya Pak ya. Mbak. Nah, kita ini kan TNI sebagai salah satu komponen ya Pak ya. Komponen pertahanan negara. Jadi mungkin Bapak buat Jajamers kita juga mungkin sebagian ada yang belum tahu sebenarnya apa saja sih yang termasuk dalam komponen pertahanan negara. Ya, jadi begini. Komponen pertahanan negara itu ada 3 Mbak ya. Salah satunya adalah komponen utama. Komponen utama kita adalah TNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang TNI. Ulangi, nomor 3 tahun 2002 tentang TNI pasal 7 ayat 2. Dan komponen cadangan adalah seluruh warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana atau prasarana nasional yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 3 2002 pasal 8 ayat 1, Mbak. Dan yang ketiga adalah komponen pendukung. Nah, ini komponen pendukung ini sangat asik Mbak, karena
Iya. Di sini kekhususannya Kolin Lamil ini salah satunya adalah sebagai pembina potensi angkutan laut nasional guna Oke. pertahanan dan keamanan negara di laut Ya. berdasarkan Perpres nomor 66 2019 pada pasal 152, Mbak. Itu telah ditegaskan sehingga pembinaan potensi angkutan laut nasional merupakan bagian komponen pendukung dari pertahanan utama. Ya. Demikian, Mbak Iin. Ya, jadi Anglanas. Mungkin Jajamers belum tahu nih Anglanas apa begitu ya. Anglanas ini singkatan dari Angkutan Laut Nasional. Jadi nggak jauh-jauh dari laut nih, karena Angkatan Laut begitu ya, Ya. Pak ya. Iya. Nah, terus kita lebih ke pokoknya lagi nih Pak, karena memang Anglanas ataupun Angkutan Laut Nasional ini kan berada di Kolin Lamil begitu ya. Betul. Sebenarnya tugas pokok dari Kolin Lamil ini sendiri apa itu Pak? Ya, Mbak Iin, saya akan jelaskan kepada para Jajamers seluruh Nusantara bahwa Kolin Lamil adalah bagian integral daripada TNI Angkatan Laut Ya. dan bagian daripada TNI, di mana tugas pokoknya telah tertera berdasarkan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2019, Mbak. Yaitu pada tanggal 18 Oktober 2019 tentang organisasi tugas TNI. Pada pasal 152 disebutkan, Mbak, tugas pokok Kolin Lamil adalah sebagai kotama pembinaan. Ya. Di antaranya adalah membina tunggal angkutan laut militer atau TNI. Kedua adalah membina kemampuan sistem angkutan laut. Yang ketiga, membina potensi angkutan laut nasional guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut. Ya. Lah, inilah salah satu kekhususannya, Mbak. Dan yang keempat adalah membina kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut TNI yang meliputi personil, alat peralatan, perbekalan, baik yang bersifat taktis, strategis maupun yang administratif, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Jadi memang ada khusus, Mbak. Kolin Lamil ini adalah salah satunya pembina angkutan laut nasional guna pertahanan dan keamanan negara di laut. Itu, Mbak, output dan outcome yang disampaikan. Ya, jadi kalau kita lihat memang selama ini masyarakat umum juga sering melihat itu dari media-media bahwa Kolin Lamil ataupun kapal-kapal perang yang mengantarkan para prajurit melaksanakan satgas-satgas begitu ya Pak. Betul, ya, satgas-satgas itu ke daerah 3T misalnya ataupun satgas keluar lah, itu selalu menggunakan kapal dari KRI Kolin Lamil begitu. Betul. Ini termasuk Anglanas begitu ya Pak. Anglanas, betul. Nah, Anglanas sendiri ini apa sebenarnya nih Pak? Ya, baik Mbak. Anglanas ini adalah singkatan dari Angkutan Laut Nasional, Mbak. Ya. Di mana adalah angkutan laut dalam negeri yang dilaksanakan oleh seluruh armada pelayaran berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkeluarga negara Indonesia karena ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 2008 pelayaran, Mbak. Di sana disebut dengan namanya asas siputik, bahwa kalau kapal berlayar lebih dari 3 bulan berturut-turut terus menerus, maka harus diawaki oleh pengawak warga negara Indonesia. Beserta seluruh sarana dan prasarana pendukungnya yang telah mendapat pembinaan dan kemampuan sehingga dapat dilibatkan guna mendukung tugas pokok TNI dalam rangka pertahanan negara. Jadi di sini, Mbak, Anglanas ini sebenarnya sudah sering, Mbak. Kita sudah sangat bukan lagi familiar, memang kita pembinaannya dengan teman-teman pelaut, dengan teman adik-adik dari kadet maritim atau sekolah-sekolah pelayaran, dengan masyarakat maritim, bahkan dengan ini, Mbak, para pekerja pelabuhan. Karena mereka adalah bagian daripada komponen-komponen pendukung kita, sehingga kita mempunyai kewajiban harus membina. Dan kita juga ditambahkan loh, Mbak, dengan Undang-Undang Nomor 23 2019, Pak, tentang PSDN. Pemberdayaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini. Nah, sehingga di sana juga disebutkan ada komponen cadangan, komponen pendukung, bagaimana mekanisme diatur di dalam PP. Demikian, Mbak Iin. Baik, kita lanjutkan lagi nih pertanyaannya. Ini keren banget nih, luar biasa sekali ya, fungsi dari salah satu Kolin Lamil dan Anglanas ini sendiri. Nah, ini yang menjadi tujuan dari pembinaan potensi Anglanas ini sendiri apa ini Pak? Apakah mungkin ada kaitannya dengan OMP, OMSP, dan lain sebagainya? Mungkin bisa jelaskan kepada Jajamers kita.
Pastinya Mbak, karena TNI dalam melaksanakan operasi TNI itu ada operasi militer untuk perang Ya. dan operasi militer selain perang. Sehingga untuk tujuan pembinaannya tentunya adalah untuk menunjang kesiapan dan kesiapsiagaan elemen-elemen Anglanas dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan negara di laut yang diimplementasikan dalam pelaksanaannya, yaitu misalkan kayak latihan operasi perang maupun operasi selain perang. Yang kedua Mbak, aduh maaf sebentar ya Mbak, karena batuk, cuaca lagi tidak enak. Iya. Ya, untuk memberikan gambaran tentang pola penyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi maritim angkutan laut nasional yang dilaksanakan Kolilamil dan instansi yang terkait untuk mendukung negara di laut, gitu kira-kira Mbak. Oke, itu tujuan dari pembinaan Ya, dari potensi Anglanas ini sendiri ya. betul, betul. Dan yang pastinya Jajamar 107,7 FM ini baru mengawali obrolan kita di siang hari ini di program Seller News. Nanti akan kita tanya-tanya lagi karena memang ini ada katanya juga bahwa sebentar lagi hari ulang tahun Korin Lamil yang ke-64 ya Pak ya, Betul, tepatnya betul Mbak. di tanggal 1 Juli. Dan ini diperingati setiap tanggal 1 Juli. Nah, apa saja rangkaian kegiatannya dalam memperingati hari ulang tahun Korin Lamil? Nanti entar dulu Pak jawabnya. Kita dengerin dulu satu buah lagu ya Pak ya di kebersamaan Siap. kita di siang hari ini. Dan yang pasti Jajamers untuk Anda semuanya yang tidak bisa kali ini tidak bisa mendengarkan di Radio Jelas Sepa Jayamahe, Anda bisa mendengarkannya di Instagram Radio JJM atau di YouTube Radio Jelas Sepa Jayamahe. Jangan kemana-mana, 107,7 FM, satu buah lagu untuk Anda semuanya di siang hari ini.